pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat ada sesi tanya jawab, yang kelima ada praktik jual beli, dan yang terakhir ada penutup. Langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Oleh karena itu, marilah kita simak sambutan dari Kepala Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Kepada Ibu Siti Nuke Nur Fatimah, SEMSC, saya persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya Jerry. Mohon izin, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke. Terdengar. Ya, terima kasih sebelumnya. Yang pertama mungkin yang terhormat Ibu Putri dari PT Pintrako Sekuritas. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di kegiatan yang berbeda ya Bu ya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini dalam kegiatan ISP yang memang bertujuan untuk meningkatkan apa namanya soft skill mungkin ya dari teman-teman semua dan juga pengetahuan terkait apa namanya penggunaan dari eh, praktek mungkin lah lebih tepatnya mempraktekkan investasi saham mungkin seperti itu. Yang mana mungkin akan dilaksanakan di hari ini meskipun tidak seluruhnya anggota dari galeri ini bisa mengikuti tapi minimal ya meskipun yang lainnya banyak yang sedang berkegiatan KKN tapi minimal beberapa teman-teman di sini ada yang bisa bergabung hadir dan juga mungkin nanti harapannya dari teman-teman yang bisa bergabung di sini nanti silakan di-sharekan ke para pengurus yang lain yang masih belum berkesempatan hadir di hari ini dan mudah-mudahan juga bisa kita sharekan juga ke teman-teman di luar dari galeri gitu supaya mereka tahu terkait apa namanya praktek cara mempraktekkannya terlebih dahulu mungkin ya investasi saham itu seperti apa dan memang banyak fenomena yang terjadinya adalah banyak yang takut untuk memulai gitu minimal mereka tahu dulu gitu seperti ini apa namanya simulasi terkait investasi saham mungkin gitu. eh oh ya saya belum ini juga Ibu apa kabar Ibu? Lupa. Alhamdulillah Bu Nuke. Iya sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Bu Nuke dan eh, teman-teman juga sehat ya. Ibu terima kasih banyak ini sudah mau mengisi materi untuk hari ini untuk teman-teman di galeri ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, senang Bu. Ya, jangan bosan ya Bu ya. Ya, mungkin tidak banyak sedikit sambutan dari saya yang mana silakan teman-teman manfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk bisa apa namanya memahami pelatihan yang akan teman-teman apa namanya eh, kegiatan yang akan berlangsung hari ini. Jadi silakan berdiskusi dan lain sebagainya karena kemarin kita sudah sepakatnya mau dibuat kelompok nih Bu. Dan jadi biar mereka bisa diskusi juga terkait nanti mungkin pelatihannya seperti apa gitu. Dan harapannya setelah selesai acara ini juga kalau misalnya memang masih ada hambatan dan lain sebagainya atau masalah dan lain sebagainya, mungkin masih bisa dikomunikasikan ya Bu ya terkait cara penggunaan karena memang ini baru pertama juga nih apa namanya mau mencoba simulator gitu kan ya. Karena sebelumnya juga saya baru mengetahui ada fasilitas ini pas kemarin kita SPM ya Bu ya. Jadi menindaklanjuti saja supaya teman-teman di sini mumpung lagi kosong, tidak ada jadwal akademik, jadi lebih baik diisi dengan pelatihan gitu. Itu saja mungkin mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat di hari ini dan juga bisa di-sharekan nanti ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih kepada panitia dan juga kepada Ibu Putri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Siti Nuke Nur Fatimah, SEMSC yang telah memberikan sambutannya. Terima kasih ya Ibu. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Senior Eksekutif Relationship PT Pintrako Sekuritas,
kepada Ibu Megasari Johari Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nuke, terus juga teman-teman Selamat pagi. panitia yang hari ini mengikuti kegiatan Internal Share Practice ya. Ini buat teman-teman dari GI Uniku yang mayoritas berarti hari ini adalah teman-teman pengurus gitu ya dari Galeri Investasi Uniku. Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing bareng. Jadi pada prinsipnya hari ini lebih ke sharing aja ya teman-teman, juga nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Kegiatan hari ini adalah tindak lanjut kemarin dari obrolan dengan Bu Nuke bahwa memang sebetulnya kita punya fasilitas simulasi untuk transaksi jual beli saham dengan menggunakan data real yang terjadi pada saat ini. Jadi artinya kalau teman-teman kemarin-kemarin masih belajar terkait teori melulu gitu ya, kayaknya bosen atau juga pengen nyoba untuk benar-benar terjun praktek menggunakan aplikasinya, tapi masih punya rasa takut atau ragu-ragu. Nah, hari ini kita sharing bareng supaya teman-teman juga membiasakan menggunakan aplikasi, paham gitu ya fiturnya apa aja, fungsinya apa, dan juga bisa langsung praktek kalau misalnya teman-teman mendapatkan keuntungan ya berarti kalau menggunakan uang real itu keuntungannya juga asli gitu ya teman-teman ya. Atau kalau terjadi resiko harganya turun ya memang itu pun yang terjadi. Jadi belajar untuk benar-benar kita kalau teman-teman belajar renang tuh benar-benar nyemplung ke kolamnya gimana sih rasanya gitu ya. Tapi dengan dana virtual. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini menambah soft skill-nya teman-teman lebih yakin lagi supaya nanti juga kalau teman-teman ditanya oleh teman-teman yang lain atau juga menjelaskan kepada orang lain, teman-teman sudah bisa lebih yakin dan sudah bisa lebih mendeliver, menyampaikan apa sih atau bagaimana sih investasi saham di pasar modal gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan acara hari ini memberikan banyak manfaat buat kita semua dan juga akan ada terus kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat teman-teman lainnya. Mungkin sekian sih sambutan dari saya. Saya kembalikan ke Jerry. Baik, terima kasih ya Ibu atas sambutannya yang telah diberikan. Untuk selanjutnya ada sesi foto bersama Ibu. Untuk itu teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya untuk segera mengaktifkan kameranya karena ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk sesi foto bersama dalam hitung 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, untuk sesi selanjutnya kita lanjut ke acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Putri. Pada Ibu Putri, saya persilahkan ya Ibu. Baik, saya izin share screen ya. Boleh saya dijadiin host dulu? Baik, terima kasih Raka. Oke, nah, apakah sudah muncul share screen-nya? Sudah Ibu, sudah ada. Sudah ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk ini materi pengantar ya untuk kegiatan kita hari ini adalah kita mau praktek terkait penggunaan aplikasi dan juga untuk trading sahamnya. Nah, memang biasanya ketika kita mau aktif melakukan transaksi itu yang lebih digunakan adalah analisa teknikal gitu ya. Yang mau trading cepat nih teman-teman untuk lihat pergerakan harga saham itu biasanya menggunakan analisa teknikal. Nah, ini sedikit saya mau review untuk analisa teknikal supaya nanti ketika kita praktek
di sesi selanjutnya teman-teman bisa mengaplikasikan ya. Oke. Nah, ini sering banget ya kita mulai investasi. Nah, investasi itu bukan hanya beli jual atau lihat harga saham naik dan turun, tapi ternyata di balik naik dan turunnya harga saham itu ada maksud dan tujuannya ya. Tujuannya biasanya salah satunya ya teman-teman tadi punya rencana hidup masing-masing, punya kebutuhan masing-masing untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, makanya salah satunya apalagi untuk saat ini teman-teman generasi Gen Z nih ya, teman-teman tuh lebih dimudahkan untuk bisa berinvestasi sejak dini. Nah, investasinya adalah salah satunya investasi saham gitu ya. Tapi ingat ketika investasi pasti ada resiko. Jadi gimana caranya kita meminimalisir resiko? Ya ini salah satunya adalah dengan menggunakan analisa. Nah, analisa teknikal, ya ini resiko-resiko yang bisa terjadi di saham, ya ada yang sistemik dan unsistemik. Yang sistemik itu biasanya ya mau nggak mau siapapun apapun sektornya pasti akan terkena imbas ya. Yang salah satunya adalah kenaikan suku bunga, terus juga ada inflasi gitu ya, dan juga ada resiko pasar. Jadi memang kalau yang resikonya terjadi secara sistemik, teman-teman apalagi kita nih sebagai investor retail itu biasanya cuma ikut arus aja gitu ya teman-teman ya. Nah, ikut arus ini apakah kita nanti bisa menepi ketika arusnya semakin besar atau malah nanti kita hanyut gitu ya ke bawah arus. Nah, itulah makanya kenapa dengan banyaknya kegiatan-kegiatan pelatihan, praktek, sharing session itu supaya menambah soft skill-nya teman-teman gitu ya untuk menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi investor saham itu bukan berarti kalau misalnya contoh saya karena bekerja di sekuritas gitu ya, terus udah jago banget nih gitu ya investasinya ya. Sebenarnya enggak juga, cuman memang saya sudah lebih siap untuk menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi. Jadinya nggak panik gitu ya teman-teman ya. Atau udah punya langkah-langkah apa nih yang harus dilakukan kalau kondisi resiko itu terjadi gitu ya teman-teman ya. Nah, yang resiko unsistemik itu biasanya dari sisi bisnis ya kan karena sektor bisnis itu pasti akan ada naik turunnya. Ada yang sektor bisnisnya memang siklus gitu ya, dia punya siklus lagi naik atau lagi turun gitu kan. Nah, biasanya dari siklus bisnisnya itu berarti mempengaruhi financial risk-nya juga. Jadi ya kalau usahanya menurun, pasti pendapatannya menurun, operasionalnya pun pasti nanti akan terganggu. Jadi itu udah satu kesatuan ya. Jadi teman-teman nanti ketika menjadi investor saham atau sudah mulai praktek membeli saham juga harus diperhatikan sektor-sektor industrinya gitu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman, nah walaupun ada namanya tadi trading dan juga investing gitu ya, trading itu biasanya lebih ke jangka pendek ya teman-teman, kayak sekarang nih hari ini kita mau belajar trading gitu kan. Mau belajar trading artinya tidak semua saham itu cocok dengan gaya berinvestasi atau transaksinya kita. Ada yang saham-saham yang sangat volatile, jadi harga sahamnya bisa naik tinggi tapi juga bisa turun drastis gitu ya. Ada juga saham-saham yang naik dan turunnya terukur, atau bahkan ada saham yang naik dan turunnya lama gitu ya teman-teman ya. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan profil resiko kita masing-masing. Ada teman-teman yang memang senang dengan tantangan, senang mengambil resiko ya. Jadi ada risk seeker atau yang risk averter. Ada yang misalnya, Bu, saya sih takut kalau misalnya investasinya harga sahamnya yang terlalu volatile gitu. Sekarang beli, mau dijual malah turun banget. Terus nanti lama lagi nunggunya. Nah, itu berarti kita tipe yang risk averter. Jadi carilah saham-saham yang lebih stabil harganya naik dan turunnya. Tapi ada yang, Bu, saya suka nih, harganya naik, lagi naik nih, saya udah jualan. Nanti pas turun saya beli lagi, saya mantau banget nih pergerakan harga sahamnya. Boleh-boleh saja, tapi yang penting kita harus kenal diri kita sendiri, kita harus tahu apa yang kita beli dan apa yang akan kita lakukan, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi kita mau investasinya jangka panjang atau mau trading ya. Jadi kalau jangka panjang pastikan teman-teman lihat analisa fundamental dulu. Kalau mau trading berarti lebih cenderung lihat analisa teknikal ya. Oke, ini saya skip aja dulu ya. Ini kayaknya sudah
berulang-ulang ya kita pelajari untuk analisa fundamental dan analisa teknikal. Hari ini kita akan belajar tentang analisa teknikal. Oke, ini contoh beberapa saham yang mungkin teman-teman kenal, perusahaannya atau produknya sering kita gunakan gitu ya. Nah, untuk analisa teknikal, nah ini ya, nanti teman hubungan dengan namanya grafik pergerakan harga saham. Nah, untuk di saham sendiri, sebetulnya baru bisa dikumpulkan datanya atau bisa menunjukkan informasi itu biasanya 1 hari, teman-teman. Ya, kalau mau valid datanya itu per 1 hari. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada informasi terkait investasi atau misalnya diajak investasi future atau forex gitu ya misalnya. Nah, future forex itu mereka tuh biasanya lebih per detik. Jadi lebih cepat nih jangka waktunya, sama-sama pakai chart juga gitu ya, pakai analisa teknikal, tapi beda penggunaannya. Kalau di saham biasanya validasi informasi itu adalah 1 hari. Nah, dalam 1 hari itu akan membentuk namanya satu candle ya, lilin, candlestick. Nah, kenapa disebutnya candlestick? Karena memang bentuknya dianggap seperti lilin ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Nah, hijau dan merah ini memberikan informasi gitu ya. Kenapa hijau? Itu biasanya internet saya oke. Yang merah itu biasa di satu candle ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Biasanya menunjukkan transaksi harian dalam hari. Jadi tetap namanya itu dipengaruhi oleh volume pasar ketika ada barang, contohnya jualan daging gitu ya, dengan jumlahnya misalnya 1 hari ini berapa sih yang berhasil terjual atau berhasil ditransaksikan. Oh, ada 5 ton nih daging sapi gitu ya, yang biasanya misalnya dagingnya terjual cuma 3 ton, kok hari ini nambah ya jadi 5 ton, ada apa? Nah, ada apa itu yang biasanya akan menggerakkan pasar gitu teman-teman ya. Atau kebalikannya, biasa jualnya 3 ton, ternyata hari ini jualnya cuma 2 atau 1 ton gitu. Berarti ada penurunan. Nah, penurunannya ini apa gitu ya. Nah, ketika ada penurunan volume, apakah diiringi dengan penurunan harga ataupun sebaliknya. Ketika ada peningkatan volume, diiringi juga dengan peningkatan harga gitu ya teman-teman ya. Nah, itu akan tercermin di satu candle ini dalam 1 hari. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada upper shadow, ada closing share price, ada real body, ada opening share price, dan juga lower shadow. Nah, di candle ini real body itu adalah jumlah volumenya, banyak atau sedikit. Jadi biasanya dia pendek atau tinggi gitu ya, atau panjang. Nah, kalau closing share price itu yang di atas ini adalah harga penutupannya biasanya di atas harga penutupan hari sebelumnya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini harga openingnya nih, opening share price. Nah, untuk garis yang atas bawah ini biasanya itu dalam 1 hari harga itu bisa menyentuh misalnya gini. Kemarin penutupan harganya 4.000 ya. Tadi pagi dibuka itu misalnya 4.100 ya teman-teman ya. Nah, naik tuh. Nah, sempet tuh nanti penutupannya 4.500 ternyata, tapi harga tertingginya sempat menyentuh ke 4.800, makanya akan ada ekornya nih di atas. Ya. Nah, sementara kalau yang di bawah tadi kan penutupannya 4.000 ya teman-teman ya, garis bawahnya 4.000. Ternyata menyentuh nih, sempat harga sahamnya menyentuh ke harga 3.800 misalnya, lebih rendah. Nah, dia pasti akan ada ekornya di bawah gitu. Tapi penutupannya di 4.500. Nah, begitupun sebaliknya kalau warnanya merah gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini cara membaca satu candle.
Nah, memang ada beberapa grafik atau chart yang biasa digunakan ya, ada line chart, ada bar chart, dan ada candlestick. Tapi yang biasa umum kita gunakan adalah candlestick karena candlestick ini lebih banyak atau lebih bisa memberikan banyak informasi terkait transaksi yang terjadi pada satu hari tadi. Jadi kita bisa lihat volume transaksinya, harga sahamnya naik atau turun, terus sempat menyentuh harga tertinggi berapa dalam satu hari itu, atau mungkin malah menyentuh harga terendah dalam satu hari itu. Jadi banyak informasi yang bisa didapat dari satu candle aja gitu ya teman-teman ya. Nah, ini teori dasar analisa teknikal. Ya, pertama adalah market discount everything, history repeat itself, dan price move in trend. Jadi artinya ketika teman-teman melihat saham dan harganya yang terjadi pada saat ini, itu biasanya tidak mencerminkan harga fundamentalnya. Ya, nah kenapa suka ada nih harga saham yang, Bu, ini fundamentalnya sebenarnya nggak bagus sahamnya gitu ya, perusahaannya rugi dan lain sebagainya, tapi kok harga sahamnya naik terus gitu ya. Nah, terus ketika harga saham ada yang misalnya kemarin turun, sekarang naik, nah karena memang harga saham itu akan berulang, makanya kenapa terbentuk pattern ya naik dan turun tadi. Jadi naik ada batasnya, turun juga ada batasnya. Jadi sejarah itu akan berulang, makanya kenapa ketika harga saham turun, sementara dilihat fundamentalnya perusahaannya bagus, biasanya itu kita dianggapnya dapat diskon nih harganya, mumpung murah, makanya beli gitu ya. Karena nanti biasanya harga sahamnya akan kembali naik, ya teman-teman ya. Nah, lalu harga saham pun bergerak dalam tren. Jadi kalau trennya lagi naik, maka kecenderungannya harga sahamnya akan terus meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika harga saham trennya lagi turun, maka kecenderungannya pun akan ada penurunan. Jadi kita juga harus lihat nih trennya lagi naik atau turun gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ada namanya peak and trough. Peak and trough tuh harga saham itu pasti dia akan menyentuh harga tertinggi dalam satu periode. Begitupun dia akan menyentuh harga terendah dalam satu periode. Nah, periodenya bisa panjang, bisa pendek nih teman-teman. Nah, biasanya disebutnya ada namanya moving average atau MA. Nah, moving average itu ada yang 5 hari paling cepat, atau mau lebih pendek 3 hari boleh, tapi biasanya 5 hari. Terus juga ada yang 20 hari untuk menengah, ada juga yang 50 hari untuk yang lebih panjang. Jadi teman-teman bisa melihat trennya, range-nya naik dan turunnya itu harga tertingginya berapa, harga terendahnya berapa, supaya nanti kita bisa melihat range pergerakan harga sahamnya ya. Apakah ini trennya lagi meningkat atau lagi turun gitu ya. Jadi naik dan turunnya itu sebenarnya ada batasannya teman-teman. Jadi untuk bisa naik lebih tinggi berarti dia harus menembus batas atas tertingginya lagi. Begitupun sebaliknya, kalau dia menembus batas terendah bawahnya, ya berarti akan turun nih harga sahamnya, gitu ya. Nah, pergerakan harga saham itu biasanya dibagi 3 fase, ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai investor pemula itu dapatnya di minor movement. Jadi udah di ekor nih, udah terakhir mau beres baru masuk, telat gitu ya teman-teman ya, yang harusnya bisa untung malah jadi rugi. Nah, gimana kalau misalnya kita bisa melihat ini sudah mulai primary movement gitu ya. Primary movement itu ada pergerakan yang besar. Nah, salah satunya adalah ditandai dengan pengumpulan atau volume transaksi yang cukup besar. Jadi ada akumulasi transaksi yang cukup besar dari beberapa hari sebelumnya atau mungkin beberapa minggu sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ada pergerakan terkait volume transaksi yang terjadi, walaupun harga sahamnya sebetulnya belum ada kenaikan atau malah ada penurunan gitu ya, tapi banyak orang yang melakukan pembelian. Nah, itu artinya sudah mulai ada sinyal nih bahwa apa yang akan terjadi dengan saham ini kalau harganya murah tapi orang banyak yang beli gitu ya teman-teman ya. Nah, secondary reaction itu biasanya sudah mulai nih, harga sahamnya mulai naik, turun, naik lagi, turun lagi gitu sampai nanti dia akhirnya menyentuh harga tertingginya. Makanya kenapa
kalau teman-teman lihat atau baca report harian ya, rekomendasi harian saham, itu biasanya analis memberikan namanya target price, TP ya. Jadi ada target price yang akan dicapai dari satu saham tersebut. Nah, kalau sudah menyentuh target price-nya, biasanya itu udah minor movement. Jadi udah biasanya nanti akhirnya orang banyak yang melakukan penjualan saham, udah selesai tuh masa masa transaksinya gitu ya teman-teman ya. Nah, selain itu nanti teman-teman juga bisa melihat untuk indikator-indikator, ada garis dan pola dan juga indikator. Jadi untuk garis dan pola ini biasanya lebih digunakan di analisa teknikal klasik, sementara kalau analisa teknikal yang modern itu pakainya indikator-indikator. Gimana kita bisa melihat tadi bullish sama bearish-nya ya, uptrend atau downtrend. Jadi kalau uptrend itu ketika dia harganya naik, turun, dia naik lagi, kenaikannya itu harus lebih tinggi dari puncak tertinggi yang sebelumnya. Itu uptrend. Jadi terus meningkat harganya ya. Beda ceritanya dengan yang downtrend atau yang bearish tadi, ketika harganya turun, naik gitu ya sedikit, tapi turunnya lebih dalam lagi dan dia nggak bisa naik ke harga yang melebihi harga tertinggi di periode sebelumnya. Itu biasanya downtrend. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka terjebaknya di sini gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di analisa teknikal ada tagline, trend is your friend, so go with your trend. Ya, jadi tren akan terus berlanjut sampai ada sinyal reversal atau balik arah. Jadi artinya namanya pergerakan harga saham itu ada trennya, sama ya kita juga kalau misalnya mungkin teman-teman nih yang masih muda-muda biasanya ada tren nih, tren makanan, tren minuman, tren baju, fashion gitu ya, atau tren yang lainnya gitu kan. Ketika trennya sudah lewat pasti akan ditinggalkan ya, orang akan beralih ke tren yang lain gitu. Nah, makanya kita harus selalu mengikuti tren itu dengan menggunakan chart atau grafik pergerakan harga saham. Nah, untuk yang klasik tadi ya pakai garis dan pola ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat harga tertinggi, terus juga ada harga terendah ya, high, supportnya itu harga. Jadi ada support dan resisten, jadi artinya untuk bisa naik atau turun harus bisa menembus batas resisten untuk naik, atau kalau mau turun dia harus menembus batas supportnya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada harga tertinggi dan ada harga terendahnya untuk batasannya, melihat kapan dia bisa naik, kapan dia akan turun gitu ya. Nah, resisten atau batas atas adalah garis harga minat jual untuk merealisasikan keuntungan lebih besar daripada minat beli. Sementara support atau batas bawah itu garis harga minat beli cukup kuat untuk menahan tekanan jual, harga murah untuk dibeli gitu ya. Nah, ini biasanya beberapa garis dan pola dalam analisa teknikal yang menyampaikan informasi terkait continuation atau biasanya keberlanjutan. Jadi akan berlanjut naik atau berlanjut turun gitu ya. Nah, tapi kalau yang bentuknya flag, pennant, triangle, wedge, sama rectangle itu biasanya adalah naik atau bullish ya. Jadi ini teman-teman contoh nih yang flag ya. Kalau misalnya kita lihat ada grafik yang naik, turun naik, turun naik, turun naik gitu ya. Tapi bentuknya seperti ini berarti indikasinya adalah dia akan ada kenaikan harga saham. Nah, terus ada yang pennant. Nah, yang pennant ini ketika harga sahamnya naik, naik, turun, tapi mengecil, maka dia biasanya akan naik. Ya, kecenderungan harga sahamnya naik. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat, mau menganalisa menggunakan pattern ini atau garis dan pola, cari yang seperti ini. Ya, kalau bisa belinya pas di sini-sini nih, ya. Nah, ketika udah kelihatan ngebentuk flag, nah siap-siap beli supaya nanti nggak ketinggalan. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau teman-teman lihat di sini, ya,
Kalau misalnya teman-teman lihat ada candle yang bentuknya panjang-panjang, ya, ini kayak hijau nih yang di bagian flag di sebelah kiri ada hijau-hijau panjang, ya, itu biasanya terkonfirmasi untuk kalau dia posisinya ke atas berarti dia akan naik. Begitupun kalau posisinya turun berarti dia akan turun, karena itu biasanya terkonfirmasi terkait volume transaksinya, gitu ya teman-teman ya. Nah, berapa besar target levelnya? Biasanya bandingannya adalah 1:1. Jadi kalau contoh nih di sini flagnya tingginya atau besarnya segini, berarti potensi kenaikannya pun sama, gitu ya. Jadi 1 kali lipatnya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk bisa melihat target level kenaikan harga sahamnya, ya, gitu. Nah, breakout dari resisten menjadi konfirmasi pola flag. Nah, ini nanti bisa dilihat. Lalu ada lagi tadi ya, yang penan ya. Nah, ini juga sama. Ketika teman-teman lihat ya, yang di sebelah kanan di target level itu ketika sudah terkonfirmasi ada satu candle yang panjang, ya, sangat panjang dibandingkan yang lainnya, ini biasanya sebagai salah satu sinyal karena ini konfirmasi dari volume transaksinya, gitu ya teman-teman ya. Nah, memang ini nggak bisa dipelajarin satu hari langsung bisa nih teman-teman, tapi memang butuh waktu untuk teman-teman belajar menganalisa. Minimal teman-teman misalnya perhatikan 1 atau 2 saham, gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak nih kalau mau perhatiin karena kita butuh fokus untuk memperhatikan satu saham mana yang dari polanya itu bisa kita bisa kita pelajari dan kita bisa mencari celah atau peluang dari situ, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang triangle tadi, ini juga sama ya. Jadi kalau udah naik, dia semakin mengecil. Biasanya ketika nih ada candle 3 yang berurutan di sebelah kanan, ya, itu biasanya terkonfirmasi untuk pergerakan naik harga sahamnya, ya. Oke. Nah, beda kalau misalnya yang wedge. Yang wedge ini tadi kebalikannya, dia akan turun, ya. Kalau sebelumnya, ini kan flat ya teman-teman ya, gitu kan. Tapi ketika dia posisinya dari atas, dari bawah naik ke atas, nah ini biasanya adalah konfirmasinya adalah penurunan harga saham. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak yang tadi kita pikir dia mau naik, ternyata malah turun harga sahamnya, gitu ya. Oke. Nah, ini target pelemahannya biasanya kurang lebih kita lihat dari titik terakhir supportnya di mana, gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama, misalnya teman-teman bisa lihat di sini ketika harga saham polanya cuma garis-garis naik turun di situ aja nggak naik-naik, nggak turun-turun ya. Nah, ketika nanti terkonfirmasi ini seperti yang di anak panah ini ada beberapa candle yang panjang-panjang seperti ini dan posisinya ada di bawah, berarti itu potensinya adalah penurunan harga sahamnya. Tapi beda kalau misalnya dia panjang-panjangnya di atas, berarti itu akan ada kenaikan harga saham. Ya, karena itu diakumulasi dari volume transaksinya. Oke. Nah, ini memang nggak bisa diapalin sehari ya. Kadang-kadang kita harus buka lagi. Kalau ini artinya apa ya gitu. Nah, ini ada reversal atau balik arah. Jadi kalau misalnya dari awalnya harga sahamnya naik jadi turun, atau kebalikannya dia jadi turun menjadi naik. Ini ada head and shoulder, ini bukan sampo ya. Terus ada double top, ini ada triple top, ada rounding bottom, sama broadening form. Nah, ini yang paling gampang. Ini kalau misalnya penurunan, ya. Ketika sinyalnya penurunan, ini head and shoulder, ya. Kalau teman-teman lihat ada segitiga kecil, segitiga besar, lebih besar, terus kecil lagi. Nah, ini udah hindarin aja, karena biasanya potensinya adalah penurunan, ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau ternyata kebalik, nah, kayak gini, ini artinya penguatan. Jadi kalau bentuknya kayak huruf W, itu berarti dia mau naik. Tapi kalau bentuknya tadi kayak huruf M, berarti dia akan turun, gitu ya. Nah, ini yang bisa dijadikan
kurang lebih patokannya teman-teman untuk menilai apakah potensi saham ini mau naik atau mau turun untuk dari garis dan pola ya. Ini teman-teman juga bisa lihat ketika 2 kali dia bentuknya segitiga 2 kali, ya udah berarti dia akan mengalami penurunan nih harga sahamnya, double top disebutnya ya. Atau kebalikannya, nah ini double bottom, jadi kalau di bawah turun, naik, turun lagi, naik lagi, nah itu biasanya adalah potensi penguatan harga saham. Nanti kita bisa lihat dari chart ya, nanti kita buka aplikasi online tradingnya, teman-teman juga nanti bisa langsung praktek. Oke. Nah, dari candlestick ini, nah ini biasanya juga bisa dipakai ketika misalnya terbentuk candle yang kotak kecil, terus ada apa namanya, ada ekor atas bawahnya. Kalau warnanya hijau, ini adalah sinyalnya reversal atau balik arah. Balik arah dari kalau misalnya dia warnanya hijau, berarti bullish. Dari yang harganya turun, berarti jadi naik. Tapi kebalikannya, kalau candlenya kotak kecil warnanya merah ada ekor atas bawahnya, itu berarti bearish ya. Jadi dia dari harganya tinggi menjadi turun ya, dari harganya naik jadi turun gitu teman-teman. Nah, ini juga bisa dijadikan apa namanya sinyal. Nah, kalau yang tadi saya bilang nih, kalau ada garisnya kayak gini candlenya, jadi satu panjang-panjang ya, itu biasanya disebutnya marubozu. Ini biasanya terkonfirmasi kalau hijau berurutan, nah itu biasanya naik. Tapi kalau merah berarti dia akan turun gitu. Atau bisa juga sih sebenarnya kadang-kadang dia merah-merah gitu ya, tapi banyak posisinya di atas. Nah itu biasanya terkonfirmasi dari volume transaksi dengan harga yang penurunan harga saham kalau warnanya merah gitu ya. Nah, untuk analisa teknikal modern, nah di sini teman-teman bisa lihat ini ada trend following indicator dan juga ada oscillator yang biasa kita gunakan. Jadi ada moving average, ada moving average convergent divergent, ada stochastic oscillator dan juga ada RSI. Nah, untuk yang trend following indicator ini fungsinya untuk melihat pergerakan tren saham naik, turun, balik arah, atau melanjutkan kenaikan atau penurunan. Untuk yang oscillator ini melihat kejenuhan pasar. Jadi udah jenuh beli, overbought gitu ya. Biasanya akan terjadi penurunan atau jenuh jual ya, oversold gitu kan. Nah, ini bisa dilihatnya di stokastik atau di oscillator. Nah, ini buat teman-teman ketika nanti teman-teman mau lihat apakah harga sahamnya trennya naik atau turun. Ini ada garis yang warna biru. Ini kan ada 2 kotak ya. Nah, kalau dia ada di bawah garis biru atau di bawah garis MA-nya, berarti biasanya itu adalah lagi bearish atau lagi downtrend. Tapi kalau dia ada di atas garis MA, itu biasanya dia akan uptrend atau ada kecenderungannya adalah harga sahamnya mengalami kenaikan atau peningkatan gitu ya, atau bullish disebutnya. Nah, ini yang biasa teman-teman juga mungkin sudah familiar ketika menggunakan moving average ya, convergent divergent, ketika trigger line dengan MACD line-nya sudah berpotongan, maka ini adalah konfirmasi mau beli atau mau jual. Kalau di bawah berarti boleh silahkan beli, karena berarti harga sahamnya sudah menyentuh harga terendah di posisi sekarang. Atau sebaliknya, harga sahamnya menyentuh harga tertinggi di periode saat ini. Nah, buat teman-teman yang mau jual, silahkan dijual sebelum harga sahamnya kembali turun. Nah, kalau di sini, silahkan beli sebelum harga sahamnya mulai naik, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini banyak sekali apa namanya fasilitas yang bisa kita gunakan untuk membantu trading yang akan kita lakukan. Nah, ini biasanya kalau oscillator indicator ini sudah otomatis ya nanti muncul kalau lebih dari 70 berarti udah overbought, kalau kurang dari 30 berarti oversold. Jadi jenuh beli atau jenuh jual. Nah, ini bisa juga digunakan untuk melihat kapan timingnya kita beli atau jual, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke.
Nah, ini ada moving average yang tadi ya, ini untuk RSI. Nah, jadi kalau misalnya sudah RSI-nya menyentuh lebih dari 70, artinya ini trennya turun. Tapi kalau RSI-nya kurang dari 30, berarti ini potensinya naik gitu ya. Nanti kita lihat di aplikasinya. Oke. Nah, ini biasanya nanti di aplikasi online trading, ketika kita masukkan indikator-indikatornya, terus kita lihat pola atau garisnya, ini teman-teman bisa lihat sendiri atau bisa bisa menganalisa sendiri kapan kita beli, kapan kita jual, terus apakah potensinya naik atau turun, itu nanti bisa dilihat di aplikasi online trading. Nah, selain itu nih ya, tetap aja ketika kita melakukan analisa, apalagi kita tadi sebagai investor retail, di mana investor retail ini kita biasanya banyaknya cuma ikut arus, ya ikut arus dan juga hanya ikut mendapatkan informasi atau berita yang sudah dipublikasi gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada namanya perilaku investor. Investor itu kan banyak ya, tadi punya tujuan yang beragam. Ada investasi, ada yang trading, ada yang lagi coba-coba, ada yang lagi memang dia nggak tahu apa-apa gitu, ada yang sangat berhati-hati. Jadi perilaku investor di sini tuh banyak sekali ya teman-teman ya, dari teman-teman yang berapa nih 15 atau 16 ini, kita kalau disuruh transaksi pasti nanti walaupun sudah dikelompokkan pasti masing-masing kepala punya apa ya, punya ide masing-masing untuk melakukan transaksi. Nah, itu baru kita doang nih yang hari ini lagi sharing, belum lagi investor-investor di luar sana, ada yang sudah pengalaman, ada yang belum gitu ya teman-teman. Jadi perilakunya tuh macam-macam banget. Kita nggak bisa membendung itu, dan kita hanya bisa membendung atau bisa magri diri kita sendiri. Nah, dari situ muncul tuh ada yang namanya rasa takut ataupun serakah. Nah, ini juga yang biasanya akan menentukan ya pergerakan pasar. Makanya kita sebagai investor pemula, teman-teman juga masih belajar minimal gimana caranya kita meminimalisir resiko adalah dengan banyak belajar, banyak mencoba, supaya kita juga tahu, kita paham ini arah pasarnya mau kemana, situasi dan kondisinya seperti apa, gitu ya teman-teman ya, supaya kalau terjadi sesuatu nggak panik, terus kita jadi nggak takut ataupun malah melakukan eh, transaksi atau memutuskan sesuatu dengan tergesa-gesa gitu ya. Nah, informasi yang kita terima sangat banyak sekali dan juga harus diproses dalam waktu singkat. Nah, ini biasanya yang jadi membuat keputusan kita tuh tidak rasional ya teman-teman ya. Ini pasti buat dulu target plan-nya ya, kapan kita mau mulai, terus juga berapa target yang mau kita capai, terus kalau sudah tercapai targetnya atau kalau terjadi resiko kapan kita mau realisasikan, dan juga kita buat time frame-nya ya. Nah, mungkin ini sekilas untuk analisa teknikal. Ini saya kembalikan dulu ke Jerry untuk tanya jawab atau gimana? Ya, Bu. Terima kasih ya, Ibu pada Ibu yang telah menyampaikan materinya. Untuk sesi selanjutnya mungkin langsung saja ke tanya jawab ya, Ibu. Boleh, silahkan. Untuk pertanyaan barangkali ada yang bertanya ditampung dulu atau langsung saja, Ibu? Mau langsung nggak apa-apa kok, interaksi aja nggak apa-apa. Baik, Ibu. Baik, untuk teman-teman pengurus, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh di chat di kolom chat ataupun mengaktifkan mikrofonnya kalau yang ingin bertanya. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Nurulandari. Di sini saya izin bertanya ya Bu. Tadi kan Ibu udah ngejelasin
katanya kalau fundamental perusahaannya bagus, tapi harga sahamnya turun itu kayak kita tuh lagi dikasih diskon ya, Bu. Nah, kalau misalkan perusahaannya itu Unilever, di mana kan fundamental perusahaannya itu bagus, terus tapi harga sahamnya tuh turun terus semenjak stock split di 2019. Dari yang tadinya di harga 8.400, sekarang itu di harga 4 ribuan. Nah, kalau misalkan kita beli sekarang, itu ada kemungkinan nggak sih, Bu, si harga sahamnya itu tuh balik lagi ke 8.000 atau melebihi gitu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Kevin pertanyaannya. Betul ya, jadi gini teman-teman. Kalau misalnya kita bicara terkait fundamental perusahaan gitu ya, dibandingkan dengan harga saham yang terjadi pada saat ini. Memang secara fundamental perusahaan saat ini, perusahaan Unilever itu juga masih baik-baik saja sebetulnya gitu ya teman-teman ya. Belum lagi juga diversifikasi produknya juga cukup banyak. Dan misalnya Unilever perusahaan sekelas Unilever itu pasti dia akan melakukan inovasi. Nah, memang untuk sampai dengan saat ini nih kondisi sekarang, karena memang tidak terlepas dengan kondisi yang terjadi ya Kevin ya, teman-teman juga mungkin harus sadari, secara makroekonomi pertumbuhan ekonomi kita masih cukup melambat gitu teman-teman. Jadi memang daya beli kita tuh masih belum maksimal. Makanya kenapa sampai dengan saat ini harga sahamnya Unilever itu masih di harga 4 ribuan aja gitu ya, naik turun masih segitu aja gitu. Nah, memang triggernya apakah mungkin harga sahamnya akan kembali nanti seperti waktu itu ya harganya 8.000. Tidak menutup kemungkinan, bisa saja. Tapi, nah tetap kita kan sebagai investor harus update ya dengan berita-berita yang terjadi saat ini. Nah, tetap kita juga realistis melihat dan kondisi apakah ke depan gitu ya kondisi perekonomian kita semakin membaik, daya beli masyarakatnya semakin meningkat, terus juga kalau dilihat kan Unilever itu barang-barang yang dikeluarin produk-produknya itu memang kita pakai ya sehari-hari gitu ya. Nah, terus juga harganya kan mereka juga punya grade dari yang mahal sampai yang murah mereka itu artinya dia juga mendominasi produk-produk yang dijual di pasaran. Nah, tinggal memang kalau teman-teman mau tadi investasi jangka panjang, ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Jadi nabung nih, disimpan aja sekarang. Jadi beli udah simpen aja gitu. Cuman tetap harus dikawal atau dipantau situasi dan kondisi ekonomi kita saat ini supaya yang pasti adalah apakah tahun-tahun berikutnya fundamental perusahaan atau misalnya laba perusahaan Unilever itu semakin naik apa enggak gitu ya. Terus juga misalnya dia punya inovasi produk baru apa enggak gitu dan atau penjualannya meningkat atau enggak. Nah, itu juga mungkin Kevin yang harus diperhatikan. Jadi kalau ditanya mungkin apa enggak, mungkin sih gitu. Yang penting situasi dan kondisinya terhadap industri perusahaannya itu mendukung gitu. Harusnya sih masih ya gitu. Makanya sebenarnya kan kenapa waktu itu kita melakukan stock split itu kan sebenarnya harapannya adalah supaya masyarakat atau investor lebih mampu nih beli sahamnya Unilever gitu kan. Nah, dengan kondisi perusahaan yang bagus, yang sehat, apalagi produknya kita pakai terus sehari-hari sampai dari yang kecil sampai yang orang tua ada semua, ya harusnya itu bisa meningkatkan kembali harga sahamnya gitu kan harapannya. Cuma memang belum didukung dengan situasi dan kondisi saat ini. Itu aja sih, Kevin. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kalau mau investasi jangka panjang, menarik sih, masih menarik, tapi tetap dipantau. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Baik teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya lagi, mumpung masih ada ibunya yang masih penasaran gitu, ada yang mau ditanyain, boleh ke ibu sekarang biar nantinya ada kejelasan gitu ya Bu, terkait yang ingin ditanyainnya. Barangkali yang mau ditanyain boleh diaktifin
mikrofonnya sekarang juga atau di kolom chat ya Ibu. Baik Ini teman-teman, silakan. interaktif aja ya. Saya boleh nanya kan? Teman-teman Boleh. kemarin yang download aplikasi ada yang terkendala nggak di laptopnya? Mungkin ada yang boleh info, ada yang mengalami kendala nggak di laptop atau aman semua? Aman, Bu. Aman ya? Udah coba login? Sudah, Ibu. Udah bisa? Oke, baik. Dikit mungkin ya saya info buat teman-teman. Simulatornya itu bisa digunakan selama 30 hari. Ya, jadi sampai nanti tanggal 25 Agustus itu teman-teman bisa gunakan setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu atau tanggal merah karena kita mengikuti hari bursa ya. Sabtu Minggu tanggal merah itu tutup, nggak ada perdagangan. Jam transaksi dari jam 9 pagi sampai jam 4.15 sore. Nah, sesi 1 hari ini sampai jam 12. Jadi makanya kenapa kegiatan hari ini sampai jam 12 supaya teman-teman bisa coba praktek di sesi pertama. Nanti buka lagi setengah 2 gitu ya teman-teman ya. Jadi itu bisa digunakan karena kemarin saya kasih 15 user, kalau kurang boleh minta lagi. Tapi satu user cuma bisa dibuka di satu laptop ya. Nah, usernya boleh gantian. Jadi misalnya sesi 1 yang pakai misalnya Jerry di laptop ini, nanti sesi 2 yang pakai misalnya Raka, boleh gitu ya, pakai usernya masing-masing. Nah, di sana dikasih uang 1 miliar ya kalau nggak salah. Ya, udah ada yang buka. Ya kan? Dikasih 1 miliar itu boleh dihabisin uangnya, mau beli saham apa aja juga boleh karena akunnya reguler. Nah, di situ kalau teman-teman misalnya ternyata portofolionya gain, untung, nah itu kalau pakai uang beneran tuh beneran untung ya. Tapi kalau ternyata loss, ya memang berarti terjadi kerugian gitu teman-teman. Kalau udah dijual, tapi kalau belum dijual ya belum terrealisasi untung atau ruginya gitu ya. Oke, boleh ada yang mau nanya lagi? Silahkan ya teman-teman ya. Mau di luar user hari ini atau materi hari ini juga boleh, mau nanya terkait yang ada hubungannya dengan investasi juga boleh, silahkan. Nggak usah malu-malu. Kita hari ini sharing aja ya. Ibu, izin tanya, Boleh. kalau yang di aplikasi itu kan tadi dikatakan ada 1 miliar. Itu dicantumkannya di mana ya, Bu? Di portofolio di F1. Teman-teman kalau udah login, tekan dulu ALT, Alt, Control, Shift, huruf M, Mama. Nanti muncul mock mode itu di OK. Coba Raka bisa nggak sambil coba? Ada nggak? Ada, Ibu. Ada Bu, ada Bu. Nah, ada kan? Oke, sebentar ya. Ini mau coba langsung praktek aja. Nanti kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa, tetap aja kalau ada yang mau nanya, nanya aja ya. Sambil jalan aja ya, sebentar. Ini saya bantu share. Ada yang mau share screen nggak? Teman-teman panitia? Raka coba. Ada Bu dari Raka aja. Oke, boleh. Saya di out aja dari host, nggak apa-apa. Raka aja dijadiin host. Iya, Ibu. Boleh dipindahin. Iya, saya ya. Maaf sebentar. Mana? Raka Anggara ya?
Nah, udah login Raka? Coba diklik yang F1 portofolio. Oh, ini di bawah nih ngumpet. Oke aja. Nih. Nah, nih punya uang 1 miliar ya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat gain sama loss-nya itu ada di sisi ini kan ada cash balance, ada share valuation haircut, ada remaining limit, tapi ini pasti dikosongin. Terus ada summary total share market value, ada total share value, sama cash outstanding T+1. Nah, kenapa ada cash outstanding? Jadi sebenarnya ketika teman-teman pakai aplikasi reguler atau teman-teman yang udah punya online trading yang benerannya, bukan yang simulasi, itu kan kalau yang reguler kita boleh atau bisa pakai limit. Jadi contoh teman-teman punya uang 100.000, itu sebenarnya bisa belanja sampai 200.000. Tapi yang 100 ribunya tuh ngutang. Nah, biasanya nanti ditagihnya tuh T+2. Maksimal sampai T+3. Kalau T+3 nggak jual sahamnya atau nggak store uangnya, itu bakal dijual paksa. Tapi cuma sejumlah utangnya aja. Jadi contoh misalnya teman-teman beli sahamnya yang harganya 1.000-an deh gitu ya, itu kan bisa dapat 2 lot. Nah, itu yang dijual tuh cuma 1 lot aja untuk nutupin utang gitu ya. Nah, terus kalau misalnya total equity ini adalah total cash balance ditambah total share market value. Itu biasanya berubah-ubah karena mengikuti pergerakan harga saham yang terjadi pada hari ini gitu ya. Nah, total unrealized-nya tinggal dikurangin total share market value, dikurangi total share value. Kalau gain loss-nya positif, berarti itu untung. Tapi kalau negatif, berarti rugi, harga sahamnya turun, gitu ya teman-teman ya. Ini untuk portofolionya. Oke, coba di-close aja Raka, biar nggak ngumpet ke bawah. Nah, itu di-close gitu aja. Nah, untuk analisa fundamental dulu, ini yang di sebelah kanan, yang di icon-icon sebelah kanan, itu teman-teman bisa boleh ini yang warnanya putih. Nah, itu ada share information, tolong diklik. Yang putih sebelahnya, Raka. Nah, itu. Oke, tadi boleh contohnya apa sahamnya Unilever, coba UNVR. Diketik aja di situ. Nah, oke. Go. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya kapan perusahaannya berdiri. Itu tahun 1933. Udah lama banget ya. Terus ada kantor pusatnya. Nah, terus ada shareholder. Coba diklik shareholder. Nah, kita bisa lihat sih apa aja yang pemegang saham mayoritas atau yang paling banyak pemegang sahamnya di Unilever. Ya, itu ada. Kalau ada nama-nama perorangan, berarti tadinya dia punya sebagai salah satu pemegang saham mayoritasnya di Unilever. Terus ada manajemen. Nah, kita bisa lihat siapa aja direkturnya, komisarisnya gitu ya teman-teman ya. Atau siapa tahu ada salah satunya adalah saudaranya teman-teman. Nah, bisa dapat informasi dari orang dalam nanti ya, jadi insider trading nggak boleh. Terus juga ada share info, coba kita lihat. Nah, kita bisa lihat nih, perusahaannya kapan sih listingnya? Tuh, listingnya tahun 82. Tuh, menunggu teman-teman belum lahir ya. Tahun 82 tanggal 1 November. Pertama kali dia IPO itu harganya 3.175 ya, IPO price. IPO shares-nya, nah itu saham beredarnya pada waktu itu 9,20 juta lembar saham, atau dia dapat dana IPO amount-nya itu 29,21 miliar ya. Saat ini, nah list share itu 38,15 juta lembar saham, miliar lembar saham. Market cap-nya atau apa sih, dan berapa sih uang yang ada saat ini itu di
jika dikalikan saham beredarnya dengan harga sekarang itu 156,79 triliun. Jadi cukup besar banget ya perputaran uangnya di Unilever. Terus price info. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Waktu itu tahun kemarin harga sahamnya Unilever itu sempat menyentuh ke 5.400 ya. Itu di bulan Oktober. Ya, di bulan Oktober 2022 itu sempat ke 5.400, terendahnya di 4.060. Sekarang harganya 4.100 di 4.110. Artinya sebenarnya kalau sudah menyentuh harga terendah ya, udah mulai naik dikit lah gitu teman-teman ya. Ya target pertamanya adalah bisa nggak nyampe ke harga 4.500-an aja dulu gitu kan, sebelum ke 5.000. Nah makanya tadi didukung atau dilihat juga dengan situasi dan kondisi saat ini, ekonominya bagaimana. Cuman kalau dari tim analis memang menyampaikan ada pertumbuhan tapi masih ada perlambatan. Jadi daya belinya masih belum maksimal nih teman-teman. Jadi makanya kenapa walaupun secara fundamentalnya bagus tapi memang belum maksimal daya beli masyarakatnya. Oke, lihat lagi yang financial reportnya. Nah, ini kita lihat di kuartal pertama teman-teman bisa lihat asetnya dari Unilever itu 19,55 triliun, liabilitiesnya 14,21 triliun, equity 5,34 triliun, salesnya 10,60 triliun, gross profit 5,22 triliun, operating profit 1,85 triliun, net profitnya 1,40 triliun. Terus book value-nya 140,05, nil EPS-nya masih 147,34. Terus juga return on asset 28,74%. Terus debt to equity ratio-nya 2,66. Lumayan ya, ini udah 2 DER-nya. ROE-nya, return on equity-nya 100% loh, 105,21%. Current ratio-nya 0,73 cukup kecil, gross profit margin-nya 49,32%, operating profit margin-nya 17,52%, net profit margin-nya 13,25%, price to book value-nya 29,35, PER-nya 27,89. Nah, kalau kita cuma melihat hanya satu perusahaan saja, pasti kita bakal bilangnya ya masih oke-oke aja ya. Oke-oke aja itu dalam arti perusahaannya masih membukukan keuntungan, keuntungannya juga masih cukup besar, nilai EPS-nya juga cukup tinggi gitu ya teman-teman ya. PER-nya juga nggak terlalu tinggi gitu kan, terus juga DER-nya memang cukup besar. Nah, tinggal kalau misalnya kita mau downgrade lagi, kalau teman-teman yang bisa membedah laporan keuangan, tinggal dilihat utangnya Unilever ini digunakan buat apa gitu ya. Kalau utangnya utang produktif, artinya berarti akan bisa menghasilkan keuntungan di mungkin kuartal selanjutnya atau di tahun berikutnya gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau memang utangnya digunakan untuk mendanai operasionalnya yang menjadi beban, nah itu harus juga kita lihat lagi dengan situasi dan kondisi sekarang itu apakah memang berdampak untuk bisa menguatkan Unilever untuk tetap berjalan dengan baik atau malah nanti sebaliknya gitu ya. Jadi makanya ketika kita membaca laporan keuangan itu nggak bisa hanya satu sisi aja, tapi harus bisa di-combine juga dari situasi dan kondisi yang terjadi itu. Terus ada remarks, coba diklik. Nggak ada ya, ini remarks tuh biasanya notifikasi khusus yang dikasih bursa. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, tapi kalau Unilever nggak ada. Ya, oke. Close dulu, Kakak. Oke, boleh diklik nih mau di Adaro, BNI, atau Inco, boleh salah satu yang mana aja. Coba masukin harganya Unilever. Masukin sahamnya Unilever. UNPR. Oke. Nah, ini teman-teman lihat ya. Tuh hari ini sahamnya Unilever turun ya.
Ini harganya sekarang 4.100. Kemarin penutupan itu di 4.290. Terus juga tadi pagi dibuka langsung turun di 4.190, tertingginya 4.900, terendah sempat ke 4.020. Hari ini sudah turun, nih sekarang turun 4,20%. Nah, ini kan sebenarnya kalau saham Unilever turun sampai hampir 5%, pertanyaannya adalah ada apa gitu ya teman-teman ya. Karena kan kalau saham turun lebih dari hampir 5% itu dalam tanda kutip kita harus lebih aware kenapa dia turun sampai 5% dalam satu hari ini gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ini ada bid, ada offer. Bid itu harga penawaran beli, offer itu harga penawaran jual. Nah, ini kita bisa masuk. Kalau kita lihat secara fundamental, tadi mungkin Kevin sempat nanya, nggak ada masalah ya, gitu kan, secara fundamental perusahaan masih membukukan keuntungan, gitu kan. Terus nilai EPS-nya juga masih bagus, PER juga masih nggak terlalu tinggi. Maksudnya sebenarnya kalau dari sisi fundamental perusahaan nggak terlalu hal yang krusial untuk dikhawatirkan sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi harganya, kenapa kok hari ini bisa turun 5%? Nah, ada apa gitu ya di market ini, ada apa gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita masuk ke analisa teknikal. Raka boleh diklik yang di tadi, icon-icon tadi yang gambar grafik merah hijau. Nah, itu. Oke. Ntar, masih loading. Nah, boleh agak digedein? Digedein aja nggak apa-apa. Nah, itu diklik aja. Oke. Yang bagian tulisan IHSG-nya diganti Unilever, UNPR. Bukan. Ini harusnya ada UNPR nih di sini. Nah, coba agak di minimize dulu, coba Raka. Ting. Bukan dikecilin yang tadi sebelahnya. Maaf, dibuka lagi. Coba digedein lagi. Nah, itu yang ada tulisan IHSG-nya diganti sama UNPR. Bentar. Udah, bentar. Nah, tolong digedein sekarang. Oke. Terus kita klik indikator. Yang ini tulisan indikator. Nah, diklik. Terus diketik moving average. Moving average. Ini yang nggak ada apa-apanya. Oke. Klik. Nah. Terus di close dulu. Disilang aja nih yang bagian indikator, disilang aja. Oke, ini ada ke klik 2 ya, nggak apa-apa. Oke, nah ini coba yang gambar roda-roda ini setting, nah itu diklik.
9. Coba ditambahin jadi 20 coba. Oke. Oke aja, udah di close aja. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kalau tadi kita bicara terkait MA, moving average ya, itu saat ini trennya Unilever itu ada di bawah garis MA, artinya masih downtrend ya. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, kalau dilihat itu ya penurunan ya teman-teman ya, gitu kan. Nah, terus tolong coba diklik lagi yang indikator. Nah, tulis aja MACD. MACD. Nah, klik aja. Oke. Terus satu lagi, coba kita lihat RSI. Nah, stokastik yang ini. Yang stokastik. Sip. Udah, diklik aja. Oke, udah di close. Nah, ini kalau teman-teman lihat saat ini ya di moving yang MACD ini, kalau kita lihat memang saat ini masih terjadi penurunan harga saham ya, walaupun ini sudah menyentuh titik terendah di periode sekarang. Kalau teman-teman lihat, ini ada garis yang di chart atas itu, ada garis batas yang warnanya merah, ya kan, yang ada harganya 4.100, ya kan. Nah, saat ini harga sahamnya Unilever ini sedang menyentuh harga terendahnya di periode sekarang. Nah, ini teman-teman lihat ya, ini ada apa namanya candle yang warna merah di paling ujung, ada ekornya ke bawah, ini dengan volume yang banyak dan penurunan harga saham. Nah, buat teman-teman yang misalnya tadi kalau Kevin bilang, Bu, apa mungkin saya seneng nih sama sahamnya Unilever, tapi kok harganya masih di situ-situ aja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau beli sahamnya, boleh, tapi beli secara bertahap. Beli secara berkala. Karena kita masih belum tahu nih, ya ini kan masih belum penutupan sesi 1 ya. Kita belum tahu apakah nanti di sesi 2 masih akan berlanjut penurunan harga sahamnya. Ya. Nah, boleh tolong di close atau di minimize dulu, Raka. Nah, kita balik ke sini dulu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di Unilever, ini ada bid sama over ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat di harga 4.090 dan juga harga 4.050, ini ada antrian yang cukup banyak dibandingkan harga-harga lainnya. Ya, ini bisa jadi namanya support dan resistance. Ya, jadi support yang pertama tuh berapa nih di 4.090. Kalau 4.090 ini banyak ditransaksikan atau banyak dibeli orang, bisa punya potensi harga sahamnya mengalami penurunan ya. Nah, support yang kedua di berapa? Di 4.050. Nah, kalau resistnya berapa, Bu? Untuk saat ini resist pertama di 4.110 ya. Nah, terus yang kedua di 4.130. Tapi karena kalau kita lihat dari chartnya, trennya cenderungnya adalah downtrend ya atau bearish, maka ada kemungkinan masih ada penurunan harga saham. Nah, ini buat teman-teman kalau misalnya mau beli sahamnya Unilever, boleh beli tapi bertahap. Nah, boleh yang bagian volume yang bawahnya dipanjangin, Raka. Nah, itu boleh panjangin aja, turunin. Ditarik aja ke bawah. Nah,
Nih, teman-teman bisa makin lihat ya. Di posisi bid, ini banyak banget di 4050, 4040, sampai 4000 ini ditebelin hariannya. Nih, sebelah kiri nih. Bid lotnya ditebelin. Ya, artinya ini adalah penjagaan sebenarnya supaya harga sahamnya Unilever itu nggak semakin turun lagi gitu. Makanya ini lagi nguji nih, lagi nguji. Orang masih pada mau nggak beli atau jual sahamnya di harga ini. Nah, kalau kita lihat di bawah nih ada price, volume, dan frekuensi. Di harga berapa sih yang paling banyak orang melakukan transaksi? Itu ada di harga 4.100. Ya, itu ada 43.115 lot. Sama di harga 4.110. Nah, oh ini ada di 4.060 nih malah paling banyak nih. Ada 54.587. Nah, artinya teman-teman kalau misalnya melihat dari volume transaksi yang terjadi hari ini, mana sih yang paling banyak transaksinya antara 4.040, 4.050, 4.060, terus juga di harga 4.100-an, berarti range harga hari ini tuh kurang lebih di bawah 4.100. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau beli, boleh nih ngantriknya nih mulai di 4.050 gitu ya, atau mungkin di bawah 4.100 itu sebenarnya sudah cukup apa namanya, agak cukup aman ya, karena memang sudah menyentuh harga terendah di satu hari ini. Nah, makanya kenapa biasanya kalau wait and see itu kita lihat dulu nanti penutupannya berapa. Apakah naik atau semakin turun penutupannya. Nah, kalau penutupannya turun, bisa punya potensi besok harganya akan lebih turun lagi. Tapi kalau penutupannya naik, nah itu ada harapan harga sahamnya bisa naik gitu. Walaupun memang kalau lihat secara trennya masih turun. Dan ini belum didukung dengan berita yang beredar terkait sahamnya Unilever. Gitu ya teman-teman ya. Nah, boleh mau coba beli, mau beli apa? Raka? Atau ada teman-teman yang udah punya saham inceran mau beli? Boleh klik F2. Ini sambil biar teman-temannya juga ikut ya. Klik F2. Terserah mau bisa saham apa. Unilever dulu boleh. Coba masukin kode sahamnya. UNVR. Oh, BBRI. Boleh BBRI beli. Berapa sekarang harganya BRI? Coba nih infonya ganti dulu sama BRI. Biar bisa kelihatan. Nah, sekarang harganya 5675. Nah, karena ini simulasi kita nggak bisa ngantri ya, teman-teman ya. Harus beli di harga yang terjadi pada saat ini. Coba masukin ke 5675. 5675, terserah mau beli berapa lot. Beli 100 lot juga boleh. Coba berapa tuh duitnya? Buy dulu, coba klik. Beli 1000 lot. 500 juta kayaknya. Mana? Nah, itu ya 500. Jangan banyak-banyak sih, nanti biar bisa beli yang lain. Oh, udah match ya, udah nggak apa-apa boleh. Oke, lihat nih close. Udah match ya. Udah close, terus lihat di portofolio. Nah, nih uangnya udah berkurang ya, 432.500.000 sisanya. Yang 500 juta lebihnya udah jadi 1000 lot sahamnya Bank BRI. Nah, deg-degan nggak tuh punya duit 500 juta beli sahamnya BRI? Ya, nanti mau beli saham yang lain boleh, silahkan ya teman-teman. Boleh sambil dicoba, kan ini lagi berkelompok kan? Boleh sambil dicoba, mau beli saham apa terserah. Nah, terus ada lagi saya mau kasih info nih teman-teman. Mereka boleh coba klik yang market infonya.
klik market info. Yang ini nih di atasnya F2 buy itu ada market info. Nah, itu. Terus pilih yang share summary dulu. Nah, itu. Oke. Teman-teman, coba diklik yang ada persennya, persen change ini, persen CH. Nah, itu persen CH-nya diklik atasnya. Oke, klik. Nah, kita bisa lihat saham apa aja yang mengalami kenaikan tertinggi di satu hari ini, begitupun sebaliknya, ya, yang terendah. Kalau kalian mau lihat, hari ini saham yang naik apa, yang turun apa, ya, itu buat share summary. Boleh. Terus juga apa namanya, volume transaksi sama value transaksi ini ada volumenya, vol. Klik. Ting. Nanti tinggal digeser aja ya kalau mau lihat volumenya berapa ya. Nah, oh Goto tuh yang paling hari ini yang volume transaksinya paling banyak ada sahamnya Goto ya. Nah, ini kalau kalian mau lihat informasi terkait transaksi per saham bisa di sini ya, volumenya yang naik harganya paling tinggi, yang turunnya paling dalam itu bisa lihatnya di share summary ya. Terus di close lagi, close dulu aja biar nggak pusing. Nanti kalau mau buka tinggal diklik lagi, di close aja, kakak. Nah, terus di market info lagi, diklik lagi market infonya. Ada share comparison. Nah, nih diklik share comparison. Nah, diklik add shares-nya. Diklik, masukin. Kalau misal contoh tadi Raka beli BRI, coba masukin dulu BBRI. BBCA boleh. BBRI oke, add. Terus klik kanan. Masukin lagi add shares lagi. BBCA misalnya. Add lagi. Klik kanan lagi BMRI. Masukin lagi, klik kanan lagi, misalnya mau apa? BBNI. Nah, udah, oke. Cukup dulu. Nah, di sini share comparison ini fungsinya adalah teman-teman bisa membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan di sektor yang sama. Ya, jadi kalau tadi itu masukin Goto, berarti kalian harus masukin Bukalapak. Ya, masukin Buka. Terus kalau misalnya nanti Unilever mau masukin apa lagi? Mayora atau misalnya ICBP atau Indofood boleh ya. Jadi kita harus bandingkan rasio keuangan itu dengan sektor yang sama ya. Jadi kalau perbankan semua, kalau komoditasnya apa nih? Ada misalnya tambangnya, misalnya ada yang batu bara, ada yang nikel. Nah, kalian harus bandingkan dengan sektor yang sama ya untuk rasio-rasio keuangan. Ini kan kalau teman-teman lihat dari perbankan aja ada BCA, BNI, BRI, Mandiri. Yang paling mahal harganya BCA. Net profit marginnya juga paling tinggi BCA gitu ya. Nilai EPS-nya tapi yang paling tinggi Mandiri ya, earning per share pendapatan dari per lembar sahamnya gitu kan, paling tinggi Mandiri. Return on asset paling tinggi dari BCA. Return on equity-nya dari Mandiri. DER-nya, oke, DER-nya paling tinggi Mandiri tapi ya. Terus juga PER-nya, price earning ratio-nya yang paling kecil BNI. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat sebenarnya Bank BNI itu harganya di situ-situ aja gitu ya, padahal PER-nya paling kecil, ya nggak sih gitu kan.
Sementara pair paling tinggi adalah BCA, tapi ternyata walaupun pairnya udah tinggi, tapi harga sahamnya ternyata masih aja terus naik gitu ya teman-teman. Nah, makanya kenapa selain dari fundamental perusahaan, kita juga harus tahu sektor bisnis perusahaannya dan semenarik apa industrinya untuk masih terus berkembang atau berjalan gitu teman-teman dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini. Kadang-kadang memang nggak terlalu relevan, tapi semua saling mendukung gitu ya. Jadi semua pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya kenapa dengan teman-teman banyak belajar, mencoba, praktek itu biar semakin bisa memahami ya bagaimana sih situasi dan kondisi perjalanannya pergerakan harga saham ya. Oke, boleh di close. Atau kalau misalnya teman-teman mau nih satu lagi tipsnya, kalau kalian misalnya mau merhatiin pola pergerakan harga saham, bisa dari tadi chartnya, analisa teknikal, kalian lihat misalnya dari 10 hari terakhir, atau kalau mau lebih panjang sebulan terakhir. Kalian catat tuh harga tertinggi berapa, terendah berapa, tertinggi berapa, terendah berapa. Jadi dalam satu hari kalian bisa lihat range pergerakannya tuh naik berapa poin, turun berapa poin. Nah, itu dijadiin acuan. Jadi kalau misalnya udah turun misalnya rata-rata penurunannya adalah 30 poin. Berarti kalau udah turun dia pasti naik. Nah, kalian kalau udah turun 30 poin ya masuk beli karena pasti itu akan naik gitu, teman-teman. Nah, naiknya berapa poin? Oh, naiknya cuma 20 poin ya. Berarti kalau udah 20 kalian jual gitu. Nanti kalau turun lagi 30 kalian beli, naik lagi 20 kalian jual gitu aja kalau mau trading. Jadi itu juga bisa dijadikan cara-cara untuk kalian melakukan trading. Jadi caranya banyak ya, tips and triknya banyak gitu. Oke, silahkan dilanjutkan mau beli dan jual apa yang lainnya? Atau ada yang mau ditanyain boleh sambil transaksi? Ibu, Ya, izin bertanya, boleh. kalau misalkan kan uang transaksi kita tuh habis gitu, bisa diisi ulang atau enggak? Bukan diisi ulang, tapi harus dijual. Dijual sahamnya biar jadi uang. Jadi kayak tadi nih contohnya Raka beli sahamnya 1000 lot, 500 juta kan. Terus tapi Bu saya pengen beli yang lain. Nah, jual aja setengah atau jual aja berapa? Jual aja misalnya 200 lot atau 300 lot. Nah, cuman kan yang harus dilihat apakah harganya lagi naik atau turun gitu kan. Nah, ini kan tadi kan kita belinya di 5675. Sekarang turun kan ke 5650. Berarti kan kalau dijual sebagian ada kerugian tuh berapa 25 perak 25 perak dikali berapa lot, nah gitu, cobain aja nggak apa-apa. Kalau masih punya uang yang lain pakai aja uang yang ada dulu yang 400 juta itu. Ingat ya, walaupun teman-teman simulasi tapi usahakan supaya atau bisa mendapatkan keuntungan ya. Jadi kalau kayak sekarang nih harganya lagi turun, ya udah tungguin dulu. Ya, kita mau dijual sebagian juga boleh, mau beliin yang lain. Terserah sih. Yang lain ada yang udah beli apa sahamnya? PBCA Ibu. Boleh, sok beli BBCA. Ini sisa waktunya kalian silahkan transaksi ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, open mic aja, oke? Kalau cara jualnya gimana, Bu? Tinggal klik yang warna merah F4,
Klik dulu. Nah, masukin lagi kode sahamnya. BBRI. Terus, nah masukin tuh mumpung harganya sama 5675. Mau dijual di harga berapa terserah. Mau dijual berapa banyak terserah. Mau dijual 1000-1000-nya boleh, mau dijual 500 dulu boleh. Nah, ini harganya masih 5650 nih. Nah, sok sekarang sell. Udah, klik sell. Oke. Oh, diulang. Mismatch. Harganya 5650. Jadi kalau mismatch, tuh biasanya harganya berubah ya. Ada yang mau nanya? Siapa? Boleh. Sambil nunggu Raka. Sel. Coba. Ini kayaknya harganya udah berubah nih. Oh, udah match. Oke. Udah ya kejual. Coba cek di portofolio lagi. Raka. Tuh uangnya nambah ya. BRI-nya jadi tinggal punya 700 lot. Gampang ya. Jual belinya gampang. Tinggal analisanya. Mau beli saham yang lain juga boleh kok. Karena ini bisa beli atau boleh beli semua saham. Terus teman-teman juga boleh, ini kan waktunya sebulan ya, sebulan. Jadi misalnya nih sekarang beli BRI, simpan. Nanti kalau naik baru dijual boleh. Atau ada yang mau di tradingin, transaksi beli jual tiap hari juga boleh. Bebas. Ya, mereka cara transaksinya bebas terserah teman-teman.
Ibu izin bertanya, kalau yang ketika kita Goto ini ada tanda serunya itu kenapa Ibu? Oke, Eh, diklik coba si tanda serunya. Bisa nggak? Nggak bisa Bu. Oh, coba di itu masukin ke order book. Yang BBRI-nya tuh diganti Goto. Nah, coba diklik yang tanda kuningnya. Nggak bisa, Bu. Oh, nggak muncul ya? Si notifikasi khusus. Itu adalah notifikasi khusus. Ini. Itunya. Nah, itu remarks-nya tuh. Nah, dia remarks-nya huruf K. List company, tadi apa? This company is part of new economy. Oh, dia masuk ke papan ekonomi baru, ya. Dan si sahamnya itu punya hak suara multiple, teman-teman. Jadi si Goto itu dia masuk ke papan pengembangan baru, papan ekonomi pengembangan baru karena memang dari sisi sektor Goto itu jadi sektor penggerak ekonomi baru ya, karena kan dulu mungkin kalau dari sisi transportasi banyak ya orang konvensional ya darat, udara, air gitu kan. Tapi belum ada yang menggunakan platform digital. Nah, Goto ini adalah salah satunya yang ternyata dari sektor usahanya itu bisa menggerakkan ekonomi gitu. Makanya dia dimasukkan ke sektor ekonomi ataupun pengembangan ekonomi yang baru gitu. Sebenarnya bagus. Sama salah satu dan satu lagi si pemegang saham Goto itu punya multiple atau punya double apa ya? Untuk hak suaranya tuh dia boleh memberikan hak suara lebih gitu teman-teman, kan biasanya kalau yang lain itu cuma satu ya hak suaranya ya satu gitu. Nah ini tuh dia boleh memberikan hak suara multiple gitu. Sebenarnya itu plus minus sih. Karena memang dari sisi sektor industrinya apa namanya baru ya ini kan untuk industri transportasi digital gitu kan atau jasa digital itu baru dan cukup sangat berkembang, makanya dia ada remarks-nya. Jadi remarks itu ada yang positif ada yang negatif, tapi nah kenapa teman-teman juga tolong cek kalau misalnya beli-beli saham yang ada remarks-nya apa harus dibaca, karena biasanya kalau yang negatif tuh kayak contoh saham perusahaannya mau pilot atau dalam 3 tahun berturut-turut dia tidak memberikan atau tidak menghasilkan laba. Nah itu kan berarti fundamentalnya nggak bagus ya perusahaannya gitu. Jadi remarks-nya harus tetap dibaca ya. Oke, tapi nggak masalah kok. Oke, dilanjut silahkan kalau mau beli.
Yuk, 11 menit lagi sebelum penutupan sesi 1. Yang lain semangat beli apa aja? Oke, ini mungkin informasi buat teman-teman ya, menyambung tadi Kevin nanya tentang Unilever. Kenapa hari ini Unilever turun sampai 5%? Jadi ini ada informasi ya, berita terkait labanya Unilever itu tergerus 19,5%, jadi turun. Nah, penurunan laba itu juga dipengaruhi oleh penurunan penjualan produk-produk Unilever. Itu teman-teman. Makanya kenapa hari ini harga sahamnya Unilever turun sampai hampir 5%. Jadi memang karena dari sisi fundamental perusahaan ya, gitu ada penurunan laba sekitar 19,5%. Jadi artinya ya karena tadi daya beli masyarakatnya belum bisa maksimal, jadinya pendapatannya juga menurun, penjualannya menurun, labanya menurun. Makanya akan tercermin di harga sahamnya. Gitu teman-teman. Ya, jadi biasanya kalau saham-saham yang masuk LQ45 itu ada penurunan atau kenaikan tuh biasanya ada berita-berita positif atau negatif yang menjadi katalis penggerak sahamnya naik. Gitu ya. Nah, ini kalau BCA kenapa naik? Karena hari ini informasinya labanya BCA itu mengalami peningkatan ya teman-teman ya. Itu juga akhirnya juga memperkuat atau menurunnya BCA ya. Jadi makanya berita-berita beredar itu biasanya juga menjadi katalis positif atau negatif terkait pergerakan harga saham dalam satu hari ini. Yuk, 6 menit lagi sebelum penutupan. Ada yang udah cuannya banyak? Dari tim lain? Ada yang sudah membukukan percuanan?
Ini kalau dilihat timnya Raka nih baru beli BCA, BRI sama Goto, tapi harganya Gotonya turun, BCA-nya juga turun. Nah, teman-teman juga harus perhatikan ketika membeli saham, ya nanti lihat dulu pergerakan harga sahamnya. Hari ini naiknya tertinggi di harga berapa, terendah di harga berapa. Nah, kalau bisa jangan beli pas harganya lagi tinggi-tingginya, ya gitu. Ya karena hari ini kita lagi belajar nggak apa-apa. Tapi minimal nanti kalau realnya bisa antri aja, ya gitu. Atau kalau beli pun secara bertahap. Tuh kan langsung kelihatan gain atau loss-nya. Kalau dikurungin berarti loss ya, karena harga sahamnya sekarang lagi turun. Gak apa-apa, tungguin aja. Kalau BCA karena beritanya bagus, nggak ada masalah. BRI juga sih sebenarnya. Masih ada sesi 2. Ya. Oke. Ini karena 5 menit lagi penutupan, teman-teman Jerry kalau mau ditutup atau ada yang mau disampaikan lagi boleh silahkan ya sebelum penutupan. Ibu, mohon maaf izin bertanya. Kalau misalkan aplikasi bisa digunakan untuk mahasiswa nggak Bu? Misalkan kayak kita tuh ngadain pelatihan gitu bagi mahasiswa yang memang mau gitu. Boleh nggak apa-apa kok. Apa namanya? Kalau mau dipinjemin gitu ya istilahnya dipinjemin buat teman-temannya yang lain, boleh nggak apa-apa. Silahkan. Saya masih punya 5 user lagi. Itu kan yang saya bagi cuma sampai 15 kan teman-teman. Sebenarnya itu ada sampai 20. Jadi boleh masih ada 5 user lagi yang belum dipakai atau kalau memang teman-teman masih ada sisa mau dipakai buat pelatihan ke teman-teman lain, boleh silahkan digunakan. Pokoknya bisa digunakan sampai tanggal 25 Agustus. Ya, gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Ibu, mungkin nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin langsung aja ke kesimpulan ya. Izin buat bacain kesimpulannya Ibu. Baik, kesimpulannya itu adalah analisis teknikal itu merupakan analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, kemudian harga saham dan juga volume transaksi saham berdasarkan historis yang ada. Analisis teknikal juga dibagi menjadi analisis teknikal klasik dan juga ada analisis teknikal yang modern. Adapun pergerakan saham di sini itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu ada primary movement, kemudian yang kedua ada secondary
movement, dan yang terakhir ada minor movement, yang dimana pergerakan saham ini itu sangat mempengaruhi keputusan-keputusan dalam melakukan investasi. Terus dalam analisis teknikal juga disebutkan bahwa tren itu akan terus berlanjut sampai dengan sinyal reversalnya, yang balik arahnya. Oleh karena itu, jika ingin melakukan suatu investasi, maka kita itu harus bisa mengikuti tren-tren yang ada dengan menganalisis grafiknya ataupun chart-chart harga suatu saham terlebih dahulu, sehingga jelas gitu. Mungkin segitu pemaparan kesimpulannya Ibu dari saya. Langsung tutup aja berarti Ibu. Baik, dikarenakan praktik jual beli telah dibawakan oleh tadi, langsung saja ke penutupan. Karena telah sampai di penghujung acara, sebagai ucapan rasa syukur, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Acara telah selesai. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri. Kemudian terima kasih juga kepada Kepala Galeri, Ibu Siti Nuke, yang telah menyempatkan hadir di acara kegiatan kali ini, dan teman-teman pengurus HIB FEB Universitas Kuningan yang juga telah menyempatkan hadir di acara kegiatan ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung, ya Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan, baik itu dalam ucapan maupun kalimat. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Ibu. Saya Jerry Handriana, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semua. Dilanjutkan tradingnya. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan kembali, silahkan ditanyakan, boleh langsung chat ya. Ya Ibu, terima kasih banyak. Sama, sehat semua buat kalian. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Iya. Oke, boleh Raka di end meeting aja ya.